Halo guys, balik lagi sama gue Jarsans. Dan di video kali ini gue bakal bagiin pengalaman gue bersama PS5 ini. Jadi di kala PS5 yang harganya udah turun, kira-kira bakal cocok gak sih dibeli PS5 itu sekarang? Bisa kalian lihat nih, harganya tuh udah lumayan turun dari harga aslinya. Nah, jadi seperti yang kita tahu, kalau di PS5 itu ada tiga jenis ya. Jadi ada yang fat, yang paling pertama keluar nih, yang ini. Terus ada dua lagi tuh yang slim version, yang ada CD-nya cuma versi lebih kecil, dan satu lagi yang digital version yang nggak bisa masukin kaset ya. Dan di sini gue bakal fokus pengalaman gue ke PS5 yang fat ini karena gue pakainya yang ini ya. Jadi pengalaman gue selama beberapa bulan saat gue menggunakan si PS5 Fat keluaran tahun 2020 ini tuh asik banget ya menurut gue ya. Dan pas kalian beli PS5 tentu aja kalian nggak punya game dan cuma dikasih game Astro. Kalau kalian tahu itu game seperti bawaan PS5 untuk kalian tuh mengetahui fungsi-fungsi kayak DualSense PS5 tuh banyak fiturnya gitu. Dan untuk tampilan UI PS5 yang sekarang tuh menurut gue tuh lebih clean dan simple dibandingkan pendahulunya yaitu PS4. Dan kalau kalian beli PS5 yang seri Fat atau keluaran yang pertama ini yang lebih gede, itu tuh kalian tuh dapat memori tuh hanya sekitar 800 gigaan yang nggak nyampe 1 tera. Dan dipakai sistem tuh sekitar hampir 200, jadi sisa buat kalian naruh game atau download game itu sekitar 600 gigaan. Dan untuk gamenya tuh kalian nggak harus beli kaset fisik, jadi kalian tuh di PS tuh ada PlayStation Store yang bisa kalian tempat buat beli-beli game. Dan kadang juga ada diskon-diskon menarik juga buat beli game kalian. Nah, lanjut buat kalian yang emang sebelumnya udah punya PS4, jadi generasi sebelum PS5 ini, kalian tuh nggak usah khawatir, apalagi kalau kalian udah punya kaset fisiknya banyak atau kalian udah punya akun digital yang udah punya banyak gamenya. Di PS5 itu bisa dimainin ya. Dan bahkan tuh pas gue coba game PS4 di sini, itu malah FPS capnya tuh berubah. Jadi tadinya kan di PS4 kita main cuma 30 FPS. Pas gue mainin di PS5 ini capnya tuh jadi 60 FPS, dan gue main tuh di game The Last of Us Part 2 ya. Jadi ya oke lah buat kalian sambil nabung beli game PS5 yang mahal, kalian bisa mainin game-game PS4 dulu. Dan selanjutnya yang gua rasain pas gua pertama kali main PS5 ya, apalagi gua biasanya kan main di PC, pas gua ngerasain main di PS5 tuh yang bikin wow tuh ini ya, DualSense 5-nya. Apalagi dengan fitur seperti adaptive trigger dan haptic feedbacknya tuh yang bikin kalian tuh main game tuh kayak lebih imersif aja gitu dan lebih seru. Dan untuk gripnya menurut gua juga ini jauh ya, jauh lebih enak daripada stick PS4. Bobotnya tuh terasa lebih solid, bukan berat ya, tapi solid dibandingkan PS5. Dan gripnya tuh juga lebih mantep pas kalian main, jadi itu kayak lebih nyaman aja kalau kalian lagi main di DualSense 5 ini. Dan selanjutnya untuk performa gaming si PS5 ini, menurut gua main game di PS5 ini enak banget ya. Nggak tahu kenapa tuh dari awal sampai akhir tuh gua hampir nggak pernah nemuin yang namanya frame drop. Jadi itu tuh bener-bener stabil di 60 fps. Mungkin karena emang gamenya tuh dibikin untuk sesuaiin dengan PS5 ya. Jadi itu bener-bener jarang terjadi frame drop dan main tuh dari awal sampai akhir tuh smooth banget ya. Dan ada beberapa fitur juga kalau kalian mau main game, kalian mau record atau kalian mau streaming dari PS5 ini tuh juga bisa langsung kalian streamingin ya. Jadi nggak usah pakai laptop lain atau PC lain, kalian bisa langsung streaming dari PS5 ke YouTube ya. Jadi kalau kalian mau langsung streaming di sini buat gameplay itu juga bisa. Dan kalau mau record juga bisa sampai 4K ya. Jadi kalian bisa record gameplay kalian tuh sampai 4K di sini. Nah, kita langsung aja bahas gamenya. Jadi kalau buat isi game di PS5 ini, seperti yang tadi gue sebelumnya udah bilang juga, kalian tuh bisa beli game aja di store-nya menggunakan akun PSN kalian, seperti macam Steam gitulah. Atau kalian bisa juga langganan Game Pass, atau namanya tuh PlayStation Plus. Itu tuh bisa kalian seperti Xbox Game Pass gitu lah. Kalian jadi bisa bayar per bulan buat akses library-library game tuh yang banyak banget di dalam PS ini. Tapi tetap aja ya, di dalam PlayStation Plus itu tuh kekurangannya tuh menurut gue tuh game-game yang baru pun tuh pasti nggak ada ya, kayak misalnya Spider-Man 2 dan Stellar Blade itu tuh nggak ada di PlayStation Plus. Dan gamenya tuh menurut gua kalau mau beli tuh cukup mahal ya, apalagi tuh gamenya tuh belum masuk PC dan masih eksklusif di PS5. Jadi kita langsung masuk aja ke kesimpulannya. Jadi apakah PS5 ini masih worth it atau udah worth it untuk dibeli di tahun 2004 dengan harganya yang sekarang? Menurut gue itu balik lagi tergantung ke kebutuhan. Kalau kalian emang ada dananya dan kalian emang fokusnya tuh buat ngegame, maksudnya nggak butuh produktivitas atau kayak ngerjain kerjaan, ya udah jelas PS mungkin jadi opsi yang bagus sih menurut gua. Karena kan ya benar-benar kalian tuh di PS itu benar-benar kalian tuh dimanjakan dengan ya udah dengan kesimpelannya yang tinggal plug and play, udah tinggal colok, ya maksudnya tinggal game pun juga tinggal beli, tinggal download, tinggal main. Kalau kayak PC kan kayak kita masih harus mikir lagi kayak ini rakinya speknya gimana nih, cocok nih atau apa enggak, terus kita harus rinciin juga budgetnya satu-satu biar masuk ke dalam budget kalian juga. Nah, sedangkan kalau PS5 ya udah kalian beli PS5 ya udah jadi begini, udah tinggal pakai aja.
Nah, paling kekurangan si PS5 itu tadi ya, gamenya tuh masih cukup mahal-mahal. Apalagi game-game eksklusif PS5 yang masih belum ada di PC ataupun di konsol manapun. Seperti contohnya tuh yang tadi gue bilang, Spider-Man 2 dan Stellar Blade. Itu gamenya masih cukup mahal, sekitar 800 sampai 1 jutaan ya. Ya, itu sih menurut gue emang seru sih dapat game eksklusif gitu yang kalian cuma bisa mainin di PS5. Walaupun sekarang game-game eksklusif PS pun juga udah mulai pada masuk ya ke dalam konsol lain, kayak di Steam tuh udah mulai ada God of War Ragnarok itu juga udah masuk. Tapi itu pun butuh waktu yang nggak langsung gitu. Jadi tuh tetap aja menggunakan ini kalian bisa merasakan pengalaman pertama buat main game-game itu. Tapi itu tergantung lagi balik ke orangnya, kalau emang orang yang nggak peduli dengan kayak aku bisa main duluan, ya udah terserah, kalian bisa nunggu aja. Dan perlahan-lahan menurut gue juga pasti nanti bakal masuk di PC. Dan sama itu juga ya, menurut gue PlayStation Plus itu banyak library-nya sih, banyak banget ya, game-gamenya juga banyak banget menurut gue. Dan mungkin kalau kalian apa namanya langganan setahun juga belum tentu kelar kali buat namatin game-game yang ada di sini. Tapi menurut gue tuh sayangnya tuh game-game yang baru-baru keluar atau yang kayak eksklusif gitu tuh bakal lama ya, maksudnya nggak langsung ada di PlayStation Plus. Setahu gue kalau di Xbox Game Pass itu kayak game-game baru tuh cepet keluarnya sih. Kayak waktu itu apa ya, lupa gue, kayaknya pernah deh ada game baru dan belum nggak lama langsung di Game Pass tuh langsung muncul. Jadi kalian tuh bisa langsung mainin, nggak harus nunggu dan nggak harus beli gamenya langsung. Oh ya, koreksi gue ya kalau salah, kalau yang tadi gue bilang tuh ada yang salah, soalnya setahu gue seperti itu. Nah, jadi balik lagi ujung-ujungnya itu ke pilihan kalian sendiri sebenarnya. Kalian tuh mau pure main game, menikmati game, apalagi dengan controllernya DualSense ini yang memiliki kayak fitur-fitur yang bikin main game kalian lebih imersif dan lebih seru. Atau kalian emang butuh kayak produktivitas, kayak misalnya kalian mau streaming, mau sambil kerja, eh, itu balik lagi ke kalian ya. Menurut gue sih kalau kalian emang pure mau main game doang, maksudnya kerjaan kalian tuh udah di luar, maksudnya nggak harus berurusan sama komputer, itu mending ambil PS aja sih, karena lebih simple dan lebih nyaman. Apalagi kan kalau PC tuh emang lebih agak sulit ya mengoperasikannya menurut gue, maksudnya harus lebih ngerti gitu ke dalam komponen-komponennya dan ke software-softwarenya ini. Dan menurut gue di harganya yang sekarang kayaknya ini ya, untuk main game ya, ini ya gue kutip lagi nih, untuk main game kayaknya belum ada yang seoptimal ini sih PS5. Maksudnya di PC tuh belum bisa seoptimal PS5 buat jalanin game secara stabil dan secara lancar terus menerus seperti di PS5 ini di harga yang ditawarkan PS5 ya. Sekali lagi benerin kalau gue ada salah, karena gue tadi cari-cari kayaknya susah sih buat bikin rakitan dengan budget PS5 yang bisa nyaingin performa selancar ini. Ya paling gitu aja sih pengalaman gue selama beberapa bulan menggunakan PS5 ini. Jangan lupa bantu channel gue dengan subscribe, komen. Kalau misalnya kalian mau nanya-nanya, nanti gue bantu jawab. Gue usahain aktif lagi. Dan kita ketemu di video selanjutnya. Bye.